Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan di mana Tuhan memberkati kehidupan kita hari lepas hari hingga sampai saat ini. Tuhan masih memberikan waktu yang indah untuk kita boleh bersama-sama, bersatu hati menyembah Tuhan di rumah Tuhan ini. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hormat diberi. Pembacaan bersama, saya akan bacakan kemudian Bapak Ibu dan selanjutnya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta mamon, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan, kusuka mengabarkan. Sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh kami muliakan karena segala kebaikan dan kebesaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengantarkan setiap kami dari rumah kami masing-masing. Kami boleh tiba di rumah Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah kerinduan untuk beribadah di hadapan Tuhan, memuji
kasih. Bersama kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum pria, yang kedua dibacakan oleh kaum wanita. Kami persilakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya melakukan perahunya sedikit jauh ke pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka dikerjakan. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan hingga malam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takut oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menjelang perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Terima kasih. Kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. "Oh bangkitlah, kabarkan Injilnya." Kita akan masuki doa syukur. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Saudari Leni. Kami persilakan.
Bersama-sama kita akan membuka hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto dengan tema mengambil bagian dalam pengabaran Injil. Namun sebelumnya untuk mempersiapkan kita akan memuji nama Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Dinyanyikan oleh kaum pria. Kaulah Tuhan dinyanyikan oleh kaum wanita. Yesus dinyanyikan oleh kaum pria. Yesus dinyanyikan bersama-sama. Yesus. Parutan mata persilakan kepada Bapak Pendeta Hadi. Kau Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena segala berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan, selama 1 minggu yang boleh kami lalui dalam segala tanggung jawab setiap kami. Dan kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga menyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan akan kami renungkan. Mohon Kau menerangi hati setiap kami, pikiran kami, berikan kami pengertian firman-Mu dan hikmat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di mana tema kita hari ini yaitu mengambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas perikop sebelumnya di dalam Lukas pasal 4. Dan di dalam bagian itu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-43 ketika orang-orang yang ada di yaitu orang-orang yang ada di daerah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak penyakit, dan ketika mereka tidak merelakan Yesus untuk meninggalkan mereka, Tuhan Yesus berkata, tetapi Ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara, melalui ayat ini kita tahu bahwa setiap orang yang terlahir ke dalam dunia ini memiliki tujuan di dalam penciptaan Allah. Allah memiliki tujuan ketika Ia menciptakan saudara dan saya, demikian juga Allah memiliki tujuan ketika Tuhan Yesus menebus saudara dan saya dan memanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan sebuah amanat yang kita kenal dengan amanat agung, yaitu perintah, di mana saudara dan saya harus memberitakan Injil. Oleh sebab itu, mengambil bagian di dalam pelayanan Injil adalah tanggung jawab setiap kita sebagai orang Kristen. Dan masih di dalam tema kita tahun ini, di mana kita boleh bersama-sama mengemban ataupun melaksanakan misi penginjilan itu, semangat penginjilan itu jangan pernah kita tinggalkan, semangat untuk hidup di dalam Injil jangan pernah kita padamkan, tetapi terus-menerus harus kita kobarkan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan pekabaran Injil itu dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya, tibalah Dia di sebuah danau. Di situ diceritakan di dalam pasal 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudara, perikop ini akan saya bagi menjadi tiga bagian yang akan kita bersama-sama pelajari bersama-sama. Dan di dalam ayat 1 kita melihat konsistensi daripada pelayanan Tuhan Yesus, bahwa Ia datang ke sebuah danau di Genesaret. Danau adalah tempat, ya, konteks pada zaman itu banyak nelayan yang ada di sana, dan biasanya juga perkampungan ataupun ya orang itu tinggal di sekitar danau supaya mudah untuk mendapatkan air, begitu ya. Dan kemudian juga kalau danau di sana danau yang cukup besar, tentunya juga banyak ikan, begitu. Nah, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi di sana. Dan ketika Tuhan Yesus ada di sana, ternyata Dia sudah disambut dengan begitu banyak orang. Dikatakan ada begitu banyak orang yang hendak mendengarkan khotbahnya, yang hendak mendengarkan pengajarannya. Mereka rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus di dalam pasal 4 ayat yang ke-43 itu bukan suatu pernyataan yang ngawur, tetapi memang itulah yang dilihat, itulah yang dipahami, itulah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, bahwa orang, ya khususnya orang-orang Yahudi, ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan pengajaran yang dapat menyegarkan iman kerohanian mereka. Mungkin bukan hanya itu, dalam pergumulan manusia membutuhkan kekuatan rohani, tetapi juga mungkin ada kelemahan-kelemahan jasmani yang sedang dihadapi, sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan datang ke daerah mereka, mereka sudah mempersiapkan diri, mereka sudah berkumpul di sana untuk mendengarkan apa yang akan dibicarakan, apa yang akan disampaikan, supaya mereka mendapatkan berkat-berkat rohani di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus di dalam hal menyampaikan firman Tuhan, di dalam pengajarannya, Dia senantiasa memakai dan mempergunakan apapun yang ada di sekitar tempat di mana Ia akan memberitakan firman Tuhan. Dan ketika ada di tepi danau atau di pantai danau Genesaret, Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Jadi ada perahu di sana karena ini adalah daerah nelayan, dan dikatakan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, saudara, Tuhan Yesus membutuhkan tempat
untuk dimana supaya suaranya bisa didengar. Dia membutuhkan tempat supaya dia memperoleh posisi yang tepat supaya ia bisa melihat seluruh jemaat yang hadir dan bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, sehingga ketika dia melihat ada perahu yang sedang nganggur, perahu yang telah dipakai, kemudian dikatakan lalu ia duduk dan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Nah, jadi saudara, mungkin ketika waktu itu Simon pun dalam tanda kutip tidak peduli dengan kehadiran Yesus, dia asik membersihkan jalannya. Tetapi ketika Yesus melihat Simon, karena ini juga masih dalam konteks bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dia naik ke perahu Simon, kemudian dia menyuruh tukang perahu itu, ya mungkin sudah kenal, karena di dalam Yohanes pasal 1 itu ada perkenalan di sana, tetapi apakah itu nyambung atau tidak, itu perlu penggalian lebih dalam. Tetapi di dalam bagian ini sepertinya Tuhan Yesus pengen menyentuh secara pribadi seorang Simon, ingin dekat dengan Simon, ingin lebih mengenal Simon itu di dalam panggilannya, tentunya di dalam kerangka rencana Allah atas kehidupan seorang Simon, seorang nelayan itu. Kemudian Yesus naik ke perahu Simon itu dan mengatakan kepada Simon supaya ia membantu mendorong ataupun membawa perahu itu agak ke tengah. Tujuannya apa? Dia mau berkhotbah. Yesus mau berkhotbah. Dan ketika Yesus berkhotbah, tentunya posisi Simon bukanlah dalam kondisi yang hanya duduk saja di atas perahu. Tetapi Simon juga memiliki peranan yang penting di dalam mengendalikan perahu tersebut. Karena dalam bayangan saya bahwa ketika perahu itu ada di danau, tentunya perahu itu akan bergerak ke sana kemari. Sehingga kalau orang duduk di atasnya, ketika perahu itu bergerak ke sana kemari, tentunya ketika berkhotbah, ketika menyampaikan firman Tuhan, dia tidak bisa melakukan dengan tenang. Nah, sehingga ketika Simon ada di perahu itu pun dia harus membuat perahu itu dalam posisi yang stabil, posisi yang tidak bergerak ke sana kemari. Mungkin dia akan memasang jangkar dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus dapat mengajar dengan baik, menyampaikan firman Tuhan kepada para pendengarnya, kepada orang banyak yang sudah rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mau mengajar secara pribadi kepada Simon bahwa ini loh, ada begitu banyak orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang rindu untuk rohaninya itu diisi. Spiritualitasnya itu diisi. Karena mereka rindu, mereka bisa bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka. Di sisi lain, di dalam bagian ini Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada Simon bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan. Dan ketika firman itu disampaikan setelah khotbah, mungkin juga Simon cuek-cuek aja begitu saja ya, karena dia hanyalah seorang tukang perahu begitu. Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik begitu. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus setelah menyampaikan firman Tuhan, mungkin setelah orang-orang itu mungkin masih menunggu di sana ataupun mungkin sudah bubar begitu, tidak dijelaskan di dalam bagian ini, tetapi tugas daripada Simon belumlah selesai. Karena dikatakan di dalam ayat yang keempat, bahwa setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, Simon bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, tetapi Tuhan Yesus juga mengetahui pergumulan Simon pada waktu itu. Saudara dapat bayangkan kalau seorang nelayan ketika dia pergi mencari ikan, kemudian semalam-malaman dia sudah mencari ikan, sudah menebarkan jala, mungkin ya di dalam bagian dikatakan dia sudah menebarkan jala ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Tentunya dia akan pulang dengan rasa kecewa sebagai seorang nelayan, karena mungkin keluarganya menunggunya ya, orang-orang para tetangganya juga mungkin menunggunya,
berharap supaya Simon itu pulang dengan membawa ikan yang banyak, supaya kebutuhan lauk pada hari itu, ya, makan mereka ada lauknya. Kemudian juga tetangga-tetangga yang mungkin juga sudah menunggunya bisa membeli ikan yang dibawa oleh Simon tersebut. Tetapi malam itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus melihat itu, dia menyuruh Simon supaya dia pergi ataupun membawa perahu itu ke tempat yang dalam, lalu menebarkan jala tersebut. Saudara-saudara, di dalam bagian yang pertama kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil itu tidak hanya disampaikan di dalam bait Allah ataupun di rumah-rumah ibadat saja. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyampaikan berita ataupun menyampaikan firman Tuhan itu di tempat yang terbuka. Artinya Injil harus diberitakan bukan hanya di dalam gereja. Ketika hamba Tuhan sedang berkhotbah menyampaikan Injil Tuhan, ketika mungkin kita sedang belajar pendalaman Alkitab, mungkin juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam gereja, di dalam lingkungan gereja yang bersifatnya pemberitaan Injil. Tetapi juga dalam bagian ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Injil itu dapat dan harus diberitakan dimanapun berada, dalam segala situasi dan kondisi hidup setiap orang Kristen. Jangan hanya di dalam saja, tetapi orang-orang di luar sana juga sesungguhnya membutuhkan Injil Tuhan. Kehidupan kerohanian setiap manusia secara pribadi membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kehadiran saudara dan saya di tengah-tengah masyarakat adalah cara bagaimana saudara dan saya memperoleh kesempatan itu, melakukan segala tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kita dikenal sebagai orang Kristen yang sering kali saya katakan, yuk kita memberitakan Injil, yuk kita menghidupi firman Tuhan, supaya melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan saudara dan saya, orang mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Karena berapa kali saya katakan bahwa pergumulan terbesar dalam hidup manusia bukan masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan, tetapi masalah keselamatan jiwanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya, supaya melalui anugerah ini kita juga bisa men-sharingkan iman kita. Kalau orang tidak mendengar Injil, bagaimana mereka bisa mengenal Kristus? Kalau Injil tidak diberitakan, bagaimana mereka memperoleh anugerah keselamatan itu? Saudara, marilah kita meminta kepada Tuhan supaya kita ini diberikan keberanian untuk sungguh-sungguh boleh hidup ataupun menghidupi kebenaran firman Tuhan dan memberitakan Injil, menyampaikan Injil Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di dalam diri kita untuk menyelamatkan kita. Nah, demikian juga ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang banyak, Simon, yang nanti kita disebutkan itu menjadi Simon Petrus. Simon pun sebagai orang yang berdosa, ketika dia mendengarkan Injil dari seorang guru yang sedang berkhotbah, itu menggugah hatinya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh sang guru. Sekalipun saudara, di dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ini adalah sebuah perintah. Tetapi sebetulnya, dan kita juga lihat sebelum saya menjelaskan itu, di dalam bagian yang ayat yang kelima, Simon melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara, mungkin kita pernah mendengar istilah ngajari iwak wangi, mengajari ikan untuk berenang. Pernah ya? Kamu kok ngajari ikan untuk berenang gitu ya? Pernah ya dengar istilah itu ya? Artinya apa sih? Kita ngasih tahu orang yang itu di bidang dia gitu loh. Misalkan kayak saya, Pak Handoko begini loh caranya orang jual garam. Nyambung nggak? Saya sebagai pendeta nggak pernah jual garam, tapi saya ngajarin Pak Handoko buat jual garam. Kelihatannya lucu ya. Lalu Pak Handoko bilang, oke, aku akan jual garam. Padahal selama ini dia sudah menjual garam, ngajarin supaya garamnya itu laku keras dan lain sebagainya. Itu kedengarannya lucu. Demikian juga di dalam bagian ini,
Yesus itu adalah tukang kayu. Betul ya? Yesus tukang kayu ngajarin nelayan untuk nangkap ikan. Yesus adalah seorang tukang kayu yang mengajari nelayan untuk menangkap ikan. Di dalam ayat yang keempat dan kelima ceritanya itu mirip seperti itu. Ini ada seorang tukang kayu yang sedang mengajari nelayan untuk menangkap ikan. Jadinya kan agak lucu begitu ya. Bisa nggak Petrus itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Bisa, dia punya banyak alasan. Loh, tukang kayu kok ngajari saya nangkep ikan? Aku itu sudah semalam-malaman, aku udah berjuang dengan segala pengalaman saya menjadi seorang nelayan. Bertahun-tahun saya tahu cara bagaimana menangkap ikan. Di dalam bagian yang pertama, sesuatu yang aneh yang diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Yesus kepada Simon. Bawa perahumu itu ke tempat yang dalam. Masuk akal enggak? Saudara, kita tidak bisa membayangkan ataupun membandingkan kondisi nelayan pada waktu itu dengan kondisi nelayan pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nelayan itu punya jaring itu begitu panjang dan besar, sehingga bisa menjangkau laut yang dalam. Tetapi di dalam bagian ini pada zaman itu penafsir mengatakan bahwa jaring ataupun jala ikan yang dimiliki oleh nelayan-nelayan yang ada di Danau Pantai Genesaret itu tidaklah seberapa besar. Sehingga kalau itu dibawa ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan yang lebih dalam, itu susah, itu sulit, itu tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Jadi itu tidak perintah yang di dalam bayangan seorang, di dalam pengalaman seorang nelayan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian semalam-malaman, alasan yang kedua, udah semalaman loh saya itu sama teman-teman menjala ikan, tidak dapat apa-apa. Ikannya kemana, ya kan? Mungkin ikannya sedang ke tempat yang lain atau dan lain sebagainya. Kemudian waktu, berbicara tentang waktu tentunya bukan malam hari. Biasa nelayan kalau pergi mencari ikan itu pada malam hari, karena para nelayan tahu dalam pengalaman mereka ikan kalau malam itu naik ke bagian permukaan air. Dan ini Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon mungkin pagi atau siang. Jadi secara pengalaman tidak mungkin ada ikan yang ada di bagian permukaan. Tetapi alasan-alasan itu tidak dipakai ataupun tidak dipergunakan oleh Simon untuk menentang perintah sang guru. Dia menuruti. Bahkan ketika Simon mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga." Saudara, kalimat ini kita tidak dapat moodnya. Saya sendiri tidak dapat mendapatkan mood kalimat ini. Apakah ini kalimat yang dalam tanda kutip ngeledek begitu, ataukah memang Simon sungguh-sungguh di dalam ketaatannya? Tetapi apapun motivasi daripada kalimat yang diucapkan oleh Simon, dia melakukannya, dia mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, dikata dia membawa perahu itu ke tempat air yang lebih dalam, kemudian dia menebarkan jala. Dan dikatakan di dalam ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, disinilah pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan para nelayan, di dalam kehidupan seorang Simon secara pribadi, bahwa pengalaman pengetahuannya itu tidak dapat menyelesaikan masalah dan persoalan yang sedang dihadapi pada waktu itu sebagai seorang nelayan, sebagai kelompok nelayan, bahwa pengalaman mereka mencari ikan tidak sanggup mendapatkan ikan sebanyak yang mereka tangkap pada hari itu.
Artinya apa? Artinya bahwa pengalaman hidup di dalam seseorang tidak selalu dapat menyelesaikan setiap masalah persoalan yang sedang dihadapi. Nah, oleh sebab itu ketika Simon dan teman-temannya melihat semuanya itu, dikatakan lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman di dalam hidup seorang pekerja, di dalam kehidupan setiap kita ketika kita berusaha, di dalam seluruh pengalaman hidup kita, mungkin kita sudah bekerja keras menggunakan metode-metode ataupun ilmu yang selama ini kita sudah pelajari. Tetapi ketika itu tidak menghasilkan sesuatu, ketika kita mengandalkan semuanya itu, ternyata tidak dapat menyelesaikan setiap masalah persoalan. Tetapi di dalam bagian ini ketika Simon dan kawan-kawannya melakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sekalipun secara pengetahuan mereka, pengalaman mereka itu tidak masuk akal. Disitulah spiritual daripada Simon dan teman-temannya itu berubah. Disitulah ada suatu kegerakan rohani di dalam kehidupan para nelayan, khususnya di dalam hati seorang Simon, bahwa guru yang telah mengajarkan firman Tuhan, guru yang telah menyampaikan firman Tuhan, ini bukan orang biasa. Dia bukan pribadi sembarangan, dia bukan hanya sekedar guru, tetapi dia adalah seorang pribadi yang dapat mengadakan mujizat. Karena peristiwa ketika mereka menangkap ikan itu di luar nalar mereka, di luar pengalaman mereka, di luar pemikiran mereka. Sehingga disitulah Simon dan kawan-kawan bisa melihat Yesus bukanlah pribadi biasa, Yesus bukanlah manusia biasa. Peristiwa yang mereka alami ketika mendapatkan ikan dan mengisi dua perahu itu hampir tenggelam, menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang bisa mengadakan mujizat. Yesus adalah pribadi yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Yesus adalah pribadi yang melampaui pikiran mereka, yang melampaui pengalaman mereka. Sekalipun dia adalah seorang tukang kayu, tetapi perintahnya, perkataannya mengandung kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menggugah hati seorang Simon ketika menyaksikan segala peristiwa yang dialaminya pada waktu itu. Dan di dalam ayat yang ke-8, saudara, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan inilah yang seharusnya juga terjadi di dalam hidup setiap orang percaya. Pengenalan akan Tuhan itu terus bertumbuh di dalam hidup setiap kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup taat kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mau sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan, maka ketika saudara dan saya mengikut Kristus, ketika saudara dan saya hidup sebagai orang Kristen, jangan pernah dalam tanda kutip senantiasa mengandalkan pengetahuan kita, pengalaman hidup kita. Jangan mengandalkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang hanya bersifat sementara. Tetapi sesungguhnya kehidupan orang Kristen yang memberitakan Injil adalah orang yang mau taat kepada perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, sekalipun seringkali itu tidak masuk akal, sekalipun itu juga melampaui segala apa yang kita pikirkan, melampaui segala pengalaman-pengalaman di dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan mau ketika kita melakukan apa yang lebih, ya, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin selama ini tidak menjadi kapasitas kita, ketika kita mau mencoba hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, mau sungguh hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin itu kelihatannya sulit, dari pengalaman hidup kita sering gagal, tetapi ketika kita mau sungguh-sungguh, aku mau melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, aku mau melakukan pekerjaan ini untuk Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat mujizat itu akan terjadi di dalam hidup setiap kita. Kita akan bisa melihat sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, yang melampaui apa yang kita pikirkan dan melampaui pengalaman-pengalaman dalam hidup kita.
Saudara, lakukanlah firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Praktekkan itu. Pegang sungguh-sungguh prinsip kebenaran firman itu. Maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itulah pengalaman iman yang dimiliki oleh seorang Simon. Bahwa dia bisa melihat sesuatu yang berbeda ketika dia mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat bahwa kekristenan itu memang sepertinya ya tidak masuk akal begitu ya, di luar nalar kita. Tetapi itulah Tuhan. Itulah rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bahkan kadang-kadang apa yang kita alami, kita merasa itu semua di luar kekuatan kita. Sakit penyakit yang mungkin kita alami, kita merasa itu di luar kemampuan kita. Masalah di dalam keluarga kita mungkin juga kita merasa itu semua di luar kemampuan kita. Dalam menyelesaikan masalah mungkin tidak semua pengalaman dalam menyelesaikan masalah dapat kita pakai, kita pergunakan untuk menyelesaikannya. Disitulah kita membutuhkan Tuhan. Di dalam segala keadaan kita. Kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Kita perlu sungguh-sungguh mendalami, menyelami maksud firman Tuhan yang Ia sampaikan kepada kita, baik mungkin lewat khotbah ataupun mungkin lewat renungan ataupun ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah kebingungan dan kebimbangan ketika kita menghadapi masalah pergumulan, ada Tuhan yang sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan saudara dan saya, sehingga kita bisa menghadapi, menyelesaikan dan menemukan jalan keluar dari setiap masalah persoalan dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu saudara, andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan pemikiran kita sendiri. Jangan mengandalkan pengalaman kita sendiri. Karena setiap masalah persoalan, penyelesaiannya pasti tidak selalu sama. Pasti ada cara-cara yang lain. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah persoalan tersebut. Dan ketika saudara kita melihat bagian selanjutnya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang di dalam bagian ini tentunya, tadi saya katakan ini adalah mukjizat yang dialami oleh Simon dan juga teman-temannya. Simon yang tadinya hanya yang memanggil, menyapa Yesus dengan sebutan guru, di dalam ayat yang ke-8 dia mengatakan Tuhan. Dan di dalam bahasa Yunaninya kata Tuhan ini diterjemahkan itu dalam bahasa Yunaninya adalah kurios. Kurios itu adalah Tuhan. Dan di dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Jadi saudara, melalui peristiwa itu Simon bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya seorang guru, tetapi juga melalui peristiwa mujizat itu dia tahu bahwa pribadi yang hanya bisa membuat tanda mujizat itu hanyalah Tuhan atau orang yang diutus oleh Tuhan, misalkan nabi. Jadi Yesus bukanlah seorang guru biasa. Simon sebagai seorang Yahudi tentunya tahu, dia paham nabi-nabi, cerita nabi-nabi ketika mereka mengadakan tanda mujizat, bahwa itu bukan dari kekuatan manusia, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan. Itu adalah bukti kemahakuasaan Allah di dalam hidup seorang manusia ataupun yang memakai seorang manusia untuk melakukan tanda mujizat. Oleh sebab itu Simon merasa bahwa dia tidak layak untuk berdiri di hadapan Yesus. Oleh sebab itu dia menyambut, memanggil Tuhan, pergilah daripadaku, karena ia merasa seharusnya engkau tidak berdiri di hadapanku sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang najis, sebagai seorang yang rendah,
sebagai orang yang penuh dengan cacat celah dan keberdosaan. Itulah sebuah pengakuan dari seorang Simon yang bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah profesinya sebagai seorang nelayan. Tetapi justru dalam kondisi yang demikian Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan teman-temannya. Sehingga rasa kekaguman, rasa takjub itu bukan hanya sekedar wow. Bukan hanya sekedar ya wes cuman begitu saja. Wow, luar biasa, bukan hanya sekedar itu. Tetapi pengalaman hari itu membuat Simon menyadari keberadaannya, menyadari siapa dirinya sebagai manusia yang berdosa, yang tadi dia mau taat, dia mau tunduk, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Yesus perintahkan sebagai seorang guru. Makanya tadi saya katakan dalam tanda kutip, saya nggak dapat moodnya. Apakah ketika Simon mengatakan, karena guru, karena engkau yang memerintahkan, aku akan melakukannya juga. Apakah itu kata ledekan ataukah kata keseriusan? Saya tidak menemukan mood itu. Tetapi melalui bagian ini, melalui ayat ini, kita melihat sikap seorang Simon itu berubah ketika dia mengalami mujizat di depan matanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati seperti inilah yang harus saudara dan saya miliki di dalam hidup kita, di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahwa kita ini bukanlah pribadi yang layak untuk menjadi pemberita Injil, bukanlah pribadi yang layak untuk sebagai pengikut Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, kita dilayakkan. Saudara dan saya mendapatkan anugerah itu untuk menjadi pengikut Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup setiap kita. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup kita, setiap kita pasti ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi ketika kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat kerendahan hati seorang Simon yang juga diikuti oleh teman-temannya, Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara, Yesus melihat kedalaman hati seorang Simon. Ada ketakutan, ada kegentaran berdiri di hadapan Yesus. Ketika Simon bersujud, ketika Simon tersungkur, ketika Simon mengakui keberadaan sebagai orang berdosa, Yesus melihat bahwa Simon adalah seorang pribadi yang dapat dipakai. Simon adalah seorang pribadi yang akan mendapatkan anugerah untuk menjadi seorang pemberita Injil. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati seorang Simon. Sehingga Simon harus mendengar, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ada sebuah perubahan panggilan di dalam hidup seorang Simon. Yang tadinya dia adalah menjadi seorang penjala ikan, yang hanya fokus bagaimana caranya mendapatkan ikan, mengumpulkan ikan, menjual ikan sebanyak-banyaknya. Dari pekerjaan itu Simon berharap dia bisa mendapat dia bisa memperoleh mungkin harta kekayaan ataupun memperoleh materi yang bisa mencukupkan segala sesuatu yang dia butuhkan bersama dengan keluarganya. Tetapi di dalam bagian itu Tuhan memanggil engkau tidak lagi menjala ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara, antara menjala ikan dan menjala manusia itu adalah bagikan langit dan bumi. Karena menjadi penjala ikan itu hanya bisa menjual ikannya, mendapatkan materi dari situ. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau akan menjadi penjala manusia, artinya sesuatu yang tidak ternilai itulah yang akan engkau kerjakan. Pekerjaanmu ini hanya menjadi seorang penjala ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Kalau yang namanya menjala ikan itu ada batas waktunya, artinya hanya bersifat sementara segala sesuatu yang dia miliki. Menjadi penjala ikan berarti itu suatu pekerjaan yang hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat tidak kekal, sesuatu yang hanya bersifat sementara, yang hanya untuk makan itu sudah cukup.
suatu pekerjaan yang ya hanya sementara. Tetapi ketika Tuhan akan menjadikan Simon sebagai penjala manusia, maka disitulah ada sesuatu nilai yang luar biasa yang tidak dapat diukur dengan yang namanya materi. Saudara, ada pepatah Tionghoa mengatakan, kalau kamu pengen kaya dalam jangka waktu yang singkat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan kaya, engkau akan mendapatkan itu. Tapi kalau engkau mau kaya dalam 10 tahun, ya bukalah usaha. Tetapi kalau kamu ingin kaya 20 tahun lagi, tanamlah pohon. Karena pohon itu kan kita tanam hari ini, 20 tahun lagi kita akan memanennya. Tetapi kalau kamu ingin kaya seumur hidupmu, bangunlah sekolah. Kenapa? Karena selama masih ada manusia, orang akan bersekolah. Orang akan membutuhkan sekolahan itu, dan sekolah itu adalah profit, menghasilkan uang. Di dalam bagian ini Tuhan mau mengajarkan kepada Simon, lakukanlah suatu pekerjaan yang bernilai kekal, yaitu menjadi penjala manusia. Sehingga di dalam ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun menanggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, inilah sebuah panggilan yang sangat spesial, panggilan yang sangat istimewa dari seorang Simon Petrus. Yang tadinya dia hanya menjadi seorang penjala ikan, dia sekarang menyerahkan seluruh hidupnya, dia meninggalkan seluruh pekerjaannya untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi seorang pemberita Injil. Saudara, saya katakan ini adalah panggilan khusus, karena tidak semua orang dipanggil untuk memberitakan Injil harus meninggalkan pekerjaannya. Tidak, tetapi ini adalah panggilan khusus kepada orang-orang tertentu. Tetapi saya katakan semua orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil. Tetapi melalui bagian ini saya juga mau katakan, tidak semua orang Kristen dipanggil untuk meninggalkan pekerjaannya lalu menjadi pemberita Injil. Tidak. Saudara, ini hanyalah orang-orang yang khusus, yang dipanggil oleh Tuhan, dan itu Tuhan gerakkan di dalam hatinya. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita, tetapi dengan pekerjaan itu kita menyadari akan panggilan kita, karena melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita pun bisa memberitakan Injil tempat di mana kita bekerja. Kita tidak perlu meninggalkan keluarga kita, karena di tengah-tengah keluarga kita pun bisa memberitakan Injil. Panggilan yang dialami oleh Simon ini tadi saya katakan tidak dialami oleh setiap orang Kristen, hanya orang-orang tertentu. Ya, dalam tanda kutip, kalau di dalam ruangan ini cuman kami bertiga, saya, istri, dan seselusi, meninggalkan pekerjaan, menyerahkan diri, masuk ke STT, dibentuk, digembleng, dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Dan pernah juga saya sampaikan bahwa hampir sebagian besar hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, yang melayani di gereja karunia, mereka sebagian besar meninggalkan pekerjaannya. Saya meninggalkan pekerjaan saya, masuk ke sekolah teologi. Pak Ming Chuan meninggalkan pekerjaannya, masuk ke sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara, tidak semua orang dipanggil di dalam hal ini, tetapi semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Itu adalah sebuah panggilan yang sangat mulia di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita, saudara dan saya, akan dimampukan, saudara dan saya akan terus diperlengkapi ketika kita meresponi akan panggilan itu. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan hadir secara pribadi di dalam hidup setiap kita. Untuk memakai hidup saudara dan saya dalam segala tanggung jawab kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita. Selama kita mau sungguh-sungguh bekerja dan ketika kita mau sungguh-sungguh memberitakan Injil, maka Tuhan akan memperlengkapi saudara dan saya untuk melakukannya, untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, untuk melakukan segala tanggung jawab itu. Dan kita melihat perjalanan seorang Simon Petrus dan juga teman-temannya yang disebutkan ada 2 nama di situ, Yohanes anak Zebedius dan Yakobus. Mereka dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan.
Mereka dipanggil menjadi rasul-rasul Yesus untuk memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami bahwa dalam segala sesuatu dalam hidup kami harus tunduk dan taat melakukan kebenaran firman-Mu. Seringkali Tuhan, kami mengandalkan akan pengetahuan dan pengalaman kami dalam menghadapi ataupun dalam melakukan berbagai hal. Namun melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami sebagai pribadi-pribadi yang mau hidup taat kepada apa yang Engkau rancangkan, yang Engkau perintahkan di dalam hidup kami. Supaya kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga menaruh dalam hati setiap kami panggilan untuk turut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Karena itulah rancangan dan rencana Tuhan atas keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kiranya Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam hati setiap kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus melakukan, melaksanakan akan amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Karsia. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang Bapak Ibu dan Saudara dengarkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Purwanto yang sudah menyampaikan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi, sebentar kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Setelah itu kita akan menyanyi amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah segala tanggung jawabmu di dalam kehidupanmu masing-masing, di dalam kehidupan rumah tanggamu, dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saya akan bacakan untuk pelayanan minggu besok 3 Juli 2020. Liturgi Saudari Leni, doa syafaat Chosen Luciawati, doa syukur Saudari Minghung, LCD Saudari Novita, pemusik Saudari Siska. Ada warta tambahan dari Chosen? Tidak ada. Oke. Akan diadakan perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan diri. Petugas Ibu Heni dan juga saya. Minggu besok ada pekan gembira sekolah minggu dengan tema hadiah terbesar dari Allah, tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2020 pukul 9 pagi. Diharapkan Bapak Ibu yang mempunyai anak ataupun cucu diharapkan datang ya. Yang akan dilayani oleh guru-guru dari pusat. Oke, kita akan bersama-sama menyanyi lagu Immanuel sambil memberikan salam jauh. Kebaktian selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.